Puasa itu tidak hanya ibadah spiritual, tapi puasa itu adalah juga ibadah yang sifatnya horizontal. Jadi puasa itu tidak hanya berdimensi ya kesalahan individu, tapi juga kesalahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat kampus kali ini? Dan sekarang suasana kampus sedang memasuki Ramadan di hari yang di minggu pertama bertepatan tahun 1444 Hijriah. Kali ini narasumber kita tidak kalah dengan narasumber yang lainnya. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang tidak tahu namanya, nama lengkap beliau adalah Dr. Misbahul Munir LC.MI dengan membahas puasa dan perilaku ekonomi masyarakat. Namun sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Ime, sehat? Saya yang ditanya Pak ya. Alhamdulillah saya sehat untuk hari ini. Kalau Bapak bagaimana Pak dalam puasa yang hari keberapa nih, masih beberapa hari ini, Pak? Alhamdulillah. Jadi suasananya luar biasa puasa tahun ini. Jadi Kenapa terasa istimewa sekali ya. Karena kita ini sudah selama 2 tahun pandemi, tentu ini kita sudah tidak pandemi lagi. Iya. Tentu ini lebih semarak. Jadi Semarak sholat di Ramadan masjid ya, traweh, tadarus, sekarang itu lebih bebas ya. Itu seperti itu. Batasannya jadi udah untuk dikurangin takjil itu sudah sekarang kerumunan sudah nggak seperti dulu. Dulu kan Iya, dilarang, iya. dikit-dikit Iya, dilarang. Dilarang kok dikit-dikit. Banyak dilarangnya sebenarnya Pak ya. Iya, iya. Baik, kita kembali ke topik kita Pak. Puasa dan perilaku ekonomi masyarakat. Hubungannya apa sih Pak sebenarnya? Jadi ini menurut saya tema ini sangat menarik untuk dibahas. Karena apa? Karena memang selama ini pembahasan diskusi tentang puasa itu selalu dikaitkan misalnya dengan kesehatan, yaitu dampak puasa terhadap kesehatan. Kemudian puasa dampaknya terhadap secara sosial, secara psikologis juga. Tapi ini masih belum banyak dibahas tentang bagaimana sih sebenarnya efek puasa terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Betul. Nah ini saya kira bagus untuk dikaji. Mungkin banyak sekali yang tidak ngerti tuh Pak. Iya. Maksudnya apa ini gitu? Jadi begini, jadi puasa itu kan secara bahasa itu kalau al-imsak. Al-imsak itu menahan. Jadi menahan apa? Anil muftirat. Jadi segala hal yang itu membatalkan puasa. Apa saja? Makan dan minum, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Nah, ini artinya apa? Ini seolah-olah puasa ini diidentikan bahwa ketika orang puasa itu maka ini ekonomi akan turun, melambat. Karena apa? Dengan puasa itu intinya kita membatasi konsumsi. Ketika konsumsi ini dibatasi, maka logikanya, maka ini juga konsumsi turun. Ketika konsumsi turun, maka ini juga pertumbuhan ekonominya turun. Berarti ini logikanya seperti itu sederhana. Tapi faktanya tidak demikian. Nah, apakah itu salah? Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita kaji ya. Jadi puasa itu setidaknya memiliki dalam perspektif ekonomi ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi efisiensi. Efisiensi itu bagaimana kita itu bisa mengendalikan diri dari perilaku konsumtif dan hedonis. Jadi masyarakat kita, apalagi masyarakat modern, nah ini apalagi di perkotaan ya itu kita lihat sendirilah bagaimana fenomena budaya itu ya yang mulai semarak apalagi di kalangan anak muda ya. Dengan puasa ini kita ini ingin bagaimana bisa terkendali pola konsumsi kita ini. Sehingga ini juga akan meningkatkan efisiensi dalam ekonomi. Itu satu. Yang kedua, ini fungsi distribusi. Jadi distribusi itu maksudnya apa? Disinilah fungsi yang kedua ini menjembatani daripada bagaimana fungsi efisiensi itu bisa terwujud, tapi di sisi lain fungsi
ekonominya itu juga tidak terhambat. Nah, sehingga apa? Ini Al-Quran mengatakan misalnya wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum, gitu ya. Dan di harta mereka itu ada hak fakir miskin. Kemudian wa atizal qurba haqqahu wal miskin wala tubazir tabdzira. Daripada kalian itu makan secara konsumtif ya, berlebihan, israf, mubazir, mendingan itu kamu berikan sebagian kepada orang yang membutuhkan. Siapa itu? Mulai dari tetangga, kerabat dekat, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, itu bagi mereka itu nilainya mungkin tidak seberapa, tapi bagi mereka yang membutuhkan itu sangat berarti. Jadi ini fungsi distribusi. Makanya dalam bulan Ramadan ini kita tidak hanya diperintahkan dan dianjurkan hanya untuk beribadah, ya, hablum minallah, tapi juga ini kita juga diperintahkan, dianjurkan untuk berbagi. Jadi ibadahnya itu tidak hanya wiritan, tadarus, sholat taraweh, tahajud, witir, enggak. Ya, jangan lupa itu berbagi. Tujuannya apa? Agar kita tidak israf, gitu ya, tidak berlebihan. Ya, coba itu nanti ada pasar takjil di jalan-jalan itu ya. Itu kalau itu yang banyak jualan, kalau nggak ada yang beli, itu nanti gimana coba? Kan kasihan juga ya. Artinya silakan beli sebanyak-banyaknya, ya. Tapi jangan dimakan sendiri, jangan dimasukkan kulkas sendiri. Tapi ini silakan dikasihkan temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, orang-orang yang selama ini sering kita temui, tapi mereka butuh kasih sayang daripada kita. Ini fungsi distribusi. Jadi yang pertama tadi fungsi efisiensi jelas. Islam mengharamkan israf, berlebihan, mubazir, wala tubazir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Nah, bagaimana untuk menjembatani agar supaya kita ini belanja tetap belanja, ya, tapi kita tidak israf, ya tadi itu distribusi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi ekonomi distribusi, economic growth. Jadi pertumbuhan ekonomi. Jadi ini jarang yang orang nggak tahu. Saya juga baru tahu ya. Ini menarik. Makanya saya bahas. Nah, ini. Jadi puasa itu memiliki fungsi selain distribusi itu adalah fungsi pertumbuhan ekonomi. Coba Mbak Ime itu bandingkan ya pengeluaran di saat bulan puasa Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kira-kira banyakan mana? Banyak kan di luar Ramadan, Pak. Loh, keliru. Oh, gitu, Pak. Kalau saya, istri saya justru lebih banyak di bulan Ramadan. Mungkin belum berkeluarga kali, Pak, ya. Logikanya nggak begitu. Ya tadi itu yang saya katakan tadi ya. Jadi di sini artinya puasa itu tidak hanya sekedar menahan ya, tapi ini juga bagaimana fungsi distribusi itu jalan. Jadi kita belanja itu banyak, nanti kalau nanti itu justru pengeluarannya kurang, itu kasihan, nggak laku itu yang jualan itu. Nah itu biar tetap laku, Mbak Ime kalau perlu beli semua, Pak. Beli semua. Tapi jangan dimakan sendiri, jangan dikonsumsi sendiri, diberikan, didistribusikan kepada orang lain. Itu fungsi distribusi. Sehingga ketika fungsi distribusi ini jalan, maka yang terjadi apa? Puasanya juga jalan, ekonominya juga jalan. Coba misalnya, mohon maaf, ini puasa Ramadan, semua itu yang biasanya pengeluarannya itu, mohon maaf, 1 bulan tuh 5 juta, itu jadi 1 juta. Itu kasihan yang jualan-jualan itu, kasihan itu, nggak laku itu. Apalagi jualan takjil, baju dan sebagainya, nggak laku itu. Dan itu berarti ini berdampak negatif kepada ekonomi. Iya kan? Betul. Berdampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan turun. Ya, turun karena apa? Tingkat konsumsi masyarakat secara agregat itu turun. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi agar supaya itu tidak kita istilahnya ekonomi tetap jalan, kita juga tidak israf, fungsi kita al-imsak itu juga. Maka ini harus ada distribusi. Kasihanilah orang-orang yang biasanya makan sehari 1 kali, 2 kali. Ya sekali-kali mereka itu makan 3 kali lah. Gitu kalau puasa cuma 2 kali, Pak. Iya, enggak. Maksudnya itu logikanya begitu gitu loh. Artinya secara pendapatan mereka harus lebih meningkat, Pak, dibantu. Nah, artinya apa? Fungsi pertumbuhan ekonomi tadi itu terjadi ketika apa? Ketika ya pengeluaran itu setidaknya sama. Kalau bisa ya meningkat, dan ini faktanya meningkat. Coba Anda lihat ya, Mbak Ime ya, di pasar ya, pasar tradisional, pasar modern ya, mall-mall itu ya.
ketika Ramadan pasar itu lebih sepi atau lebih ramai? Ramai, diskonan Pak. Diskonnya ya, istri saya aja itu biasanya kalau belanja di bulan Ramadan itu kadang apa? Itu meningkat 2 kali lipat kadang itu. Ya, itu nggak bisa disalahkan karena apa? Kalau di luar Ramadan itu makan untuk keluarga saja ya. Nah, masa untuk keluarga saja, beli untuk keluarga saja. Tapi di bulan Ramadan kita beli ya, kita masak, kita belanja tidak hanya untuk diri kita atau keluarga kita, tapi juga untuk orang lain. Nah, begitu Mbak Ime ya. Nah, ini ada salah satu kutipan nih Pak. Saya ngambil dari nasionalsindonews.com. Keuntungan besar bukanlah pembimbing perilaku berbisnis, karena keuntungan harus memberi manfaat bukan hanya pada mereka yang langsung bertransaksi, tapi juga kepada pihak ketiga sebagai upaya mengatasi eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Menurut Bapak bagaimana dengan kutipan ini? Ya, ini saya kira tepat sekali ya, karena apa? Hubungan kita dalam perilaku ekonomi seringkali itu digambarkan sebagai hubungan yang transaksional. Jadi ini pola berpikir kerangka rasionalitas ekonomi konvensional seperti itu. Artinya semua tindakan individu dalam ekonomi itu hanya dilihat dalam perspektif apa? Profit oriented. Profit oriented pun itu diukur dengan materi. Artinya kalau nggak ada profit oriented di sini, maka nggak ada hubungan, nggak ada transaksi. Jadi transaksional banget, apalagi di masyarakat perkotaannya. Nah, dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan hadirnya kita ini puasa, itu sekat-sekat rasionalitas konvensional itu coba kita hilangkan, kita hapus, kita coretlah dalam hidup kita. Karena apa? Ya mohon maaf. Semangat berbagi itu penting. Itu tidak hanya semata-mata karena itu adalah perintah agama, tapi itu adalah juga bagian daripada prinsip keadilan. Al-Quran mengatakan wa ahsin kama ahsana wa ilaik. Ya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Artinya apa? Artinya kita sukses, kita kaya, kita ini jaya begini, ini tidak hanya semata-mata karena kerja keras kita, tapi juga karena maunah pertolongan dan karunia dari Allah. Buktinya apa? Gampang. Ya, banyak sekali orang-orang yang itu mungkin lebih pintar daripada kita. Mungkin kerja kerasnya juga tidak kalah dengan kita, tapi nasibnya kok nggak sama, kita kok lebih mujur ya. Ya artinya apa? Ini logika keadilan jalan bahwa kita ini sukses tidak hanya sama-sama bukan semata-mata karena kerja keras kita, tapi juga karena maunah pertolongan dari Allah. Nah, logikanya ketika Allah itu sudah berbuat baik, memberikan karunia, kesuksesan, kekayaan kepada kita, dan itu tidak diberikan orang lain, ya logikanya kita juga harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Itu seperti itu. Jadi sekat-sekat tadi transaksional tadi itu ya, itu harus dihilangkan. Nah, dalam hikmah puasa ini dalam konteks perilaku ekonomi masyarakat, gitu ya. Sehingga jangan sekali-kali ini dikaitkan kalau saya ngasih saya dapat apa, gitu ya. Saya kenapa ngasih si A, si B, saya dapat apa, gitu ya. Itu harus dihilangkan. Perlu nggak gitu sih Pak take and give kayak gitu? Ya, itu kalau di konvensional memang begitu, take and give. Tapi dengan konsep ini, ya dalam Islam ini, take and give itu tidak hanya semata-mata itu yang give itu orang yang kita beri, tapi orang yang memberikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ketika kita itu berbagi pada orang lain, pasti suatu saat itu akan diganti oleh Allah, bahkan itu akan lebih banyak, berlipat-lipat Pak ya. Nah, kalau ngelihat perilaku konsumen yang tadi sudah Bapak sampaikan, seperti kayak belanja lebih banyak dari biasanya, bahkan berburu promo juga di Pak, diskonannya juga. Lalu kalau untuk orang-orang kan sekarang lebih banyak ke gadget nih Pak ya, selalu online untuk membeli. Terus itu kira-kira peningkatan ekonomi mereka juga nggak sih Pak? Iya, yang jelas begitu ya. Jadi di era sekarang itu kan sudah era digital ya. Jadi segala sesuatu itu sudah dilakukan secara mudah. Nah, ini era gadget itu digital itu juga ini membuat peluang kita, khususnya bagi pelaku ekonomi, pelaku bisnis. Dulu itu kalau rumusan pemasaran itu ya, itu kan marketing mix itu ya, bauran pemasaran itu salah satunya price place gitu ya, price place, promotion, terus apa lagi itu ya. Dan sekarang itu dengan era gadget, era online di sini, ini yang namanya
place itu bisa bergeser. Dia tidak harus di tempat yang strategis gitu ya, harus punya toko yang besar gitu ya. Tapi kita beli jualan di mana-mana itu bisa, asal kita kreatif, inovatif ya. Dari segi harga juga kompetitif. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan Ramadan, bahkan untuk kebutuhan hari raya. Kan banyak yang beli punya apa itu, mau kue begitu ya, mau bisnis kue lebaran, baju atau apa begitu ya, makanan atau takjil, itu sekarang sudah online. Jadi ini sudah sangat memudahkan. Saya kira itu akan lebih murah, lebih efektif dan efisien secara ekonomi. Ekonomi bersaing tuh Pak ya. Dan satu lagi nih Pak, ada dari kutipan di newsdetik.com adalah di tengah jalan terjal meniti pemulihan ekonomi, bulan suci diharapkan membawa berkah. Ramadan ini identik dengan bulan belanja. Nah, itu Bapak setuju nggak sih dengan hal itu? Ya sangat setuju. Asal ini masih belum titik ya, masih koma ya. Masih koma. Koma. Ini bulan belanja. Karena apa? Belanja untuk apa? Untuk berbagi kepada sesama, gitu ya. Dilambangkan ke sana ya. Jadi bukan belanja buat untuk sendiri ya. Nanti israf kalau untuk sendiri-sendiri ya, untuk berbagi. Ini saya lanjutkan sedikit Pak ya. Momentum mengantongi laba. Tahun disambut sumringah oleh pelaku usaha dari skala komoditas hingga pedagang kaki lima. Di bulan puasa, pembisnis memanen transaksi jumbo bertabur profit berlipat ganda. Bagaimana Pak saat itu? Ya, betul sekali ya. Jadi ini artinya apa? Ini momentum bagi masyarakat ya, untuk berjualan lah istilahnya tadi, untuk bisnis takjil, untuk ngabuburit. Karena apa? Ini juga tren daripada masyarakat kita. Nah, artinya ini tidak hanya profit Mbak ya, profit tidak hanya dalam bentuk keuntungan, mohon maaf, duit ya, tapi ini juga keuntungan bagi mahasiswa kita misalnya ya. Ini adalah momentum bagi mereka untuk apa? Melatih jualan, melatih mental ya. Praktik itu ada ya? Di mahasiswa yang di Suhat itu dekat saya itu itu kebanyakan yang jualan takjil itu juga banyak dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi gitu ya. Mereka cuek aja misalnya nggak laku, tapi ini setidaknya pembelajaran mental untuk bagaimana mereka itu bisa barang yang disukai masyarakat itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Terus kira-kira saya jual ini sudah sesuai dengan selera masyarakat belum, baik dari segi harganya maupun rasanya atau trennya, gitu ya. Nanti akan kelihatan di situ. Bahkan di kelas Fakultas Ekonomi itu salah satu tugas dosen kita itu seperti itu. Oh, dosen malah yang disuruh Pak? Jadi ada mata kuliah tertentu yang itu perilaku apa itu konsumen atau analisis bisnis plan gitu ya. Dia itu targetnya begitu, sampai jual apa, ayo bisa membuat apa, terus kemudian dijual, kemudian laku berapa gitu ya, omset berapa, laku berapa ya. Itu nanti itu melatih mahasiswa untuk praktek. Jadi mereka tidak hanya belajar teori, tapi juga bagaimana mereka praktek ya, praktek di lapangan langsung ya. Karena apa? Orang bisnis itu harus diawali dari nol. Harus dimulai dari sekecil ya, hal-hal semacam itu ya, karena itu kaitannya dengan mental ya. Karena ketika mental untung itu nggak penting ya, untung materi ya, tapi setidaknya mereka dapat ilmu, pengalaman ya, mereka punya mental gitu. Tapi kan kadang orang pertama kali Pak jualan yang dipikir adalah berapa labanya. Berarti ini masih dalam tahap belajar lah istilahnya. Nanti kalau sudah menyelami bagaimana perilaku konsumen, mereka akan tahu banyak sebenarnya ini kenapa sih ini kok nggak laku itu ya. Mereka pasti bertanya kenapa ini jualannya sama, harganya sama, yang situ laku, sini kok nggak laku. Mungkin itu nanti kita kaji di selanjutnya. Baik, sebelum saya tutup untuk kajian hari ini, ada quotes untuk pemirsa, untuk sahabat kampus nih Pak, silahkan. Jadi sekali lagi, puasa itu tidak hanya ibadah spiritual, tapi puasa itu adalah juga ibadah yang sifatnya horizontal. Jadi puasa itu tidak hanya berdimensi ya kesalahan individu, tapi juga kesalahan sosial. Nah, dengan cara apa? Dengan cara agar supaya kita itu mau berbagi kepada orang lain, sehingga ketika itu bisa kita lakukan, kita tidak terjebak kepada puasa yang dalam tanda kutip egois untuk mengejar kesalahan spiritual, tapi juga berbagi kepada orang lain agar supaya kita juga memiliki kepekaan sosial dan kesalahan sosial. Dan yang tidak kalah lagi, ketika kita mau berbagi, otomatis itu nanti akan juga
menambah bagaimana economic growth ya, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Oke, terima kasih Bapak. Kajian untuk hari ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya dan sahabat kampus di rumah. Dan kata-kata untuk kalian adalah saat Ramadan, masyarakat akan lebih senang berbagi dan bersedekah karena tentunya mereka ingin memperbanyak pahala di bulan puasa. Puasa membedakan dengan tegas mana kebutuhan dan mana keinginan. Saya akhiri untuk kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.